Maka bagi yang memanfaatkan media ini, jangan dijadikan ajang perdebatan. Bahkan sebagian orang berdebat di media massa masalah-masalah yang dia belum pernah mempelajarinya sama sekali. Ya, dia belum pernah belajar akidah asma wa sifat, berani berdiskusi masalah asma wa sifat. Ya, atau sebuah permasalahan fikih yang rupanya ada sekian pendapat di situ yang para ulama terdahulu telah berlapang dada dalam masalah itu, datang dia baru tahu satu pendapat dari pendapat tersebut, kemudian dia membangun ala-wala wal bara' dan menyalahkan serta menyesatkan orang lain yang menyelisih pendapat tersebut. Akhirnya dia jatuh ke dalam kekeliruan. Yang rusak adalah nama dakwah. Akhirnya yang rusak adalah image dakwah. Ini hendaknya diperhatikan. Karena sebagian orang yang semangat di dalam menyampaikan, share ilmu di media massa, suka meladeni orang-orang yang mencela. Orang yang mencela tidak perlu diladeni. Ya, kalau dia mencela, ya, maka orang yang punya akal semua bisa menilai mana yang ilmiah, mana yang tidak ilmiah. Jangan sampai karena emosi kita terhadap sebagian orang yang tidak punya etika, akhirnya kita tidak beretika pula, akhirnya kewibawaan kita pun jadi hilang. Ini hendaknya diperhatikan, ya. Karena sebagian orang memang ketika dia berdebat tanpa ilmiah, ketika dibahas tentang apa hukum kotoran dari hewan yang tidak halal, yang halal dimakan, najis ataukah tidaknya, seekor kucing dan kotorannya najis ataukah tidaknya, sebagian mereka yang membalas dan membahas masalah dengan perasaan. Apa yang dibalas? Ya, kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang nggak punya ilmu berdebat dengan saya, sebaik-baik jawaban saya untuk dia adalah diam, tidak akan saya ladeni. Ya, kata Imam Malik ketika datang orang ingin berdebat kepadanya, ingin berdebat dengan Imam Malik. Kata Imam Malik, baik kalau kita berdebat, saya kalah, ya, saya akan mengikutimu, dan kalau saya menang kamu akan mengikutiku. Seperti itu. Dia katakan, iya, baik kalau saya kalah kemudian saya mengikuti kamu, nanti datang orang yang ketiga mendebati kamu, ya, kamu kalah, akhirnya kamu mengikuti dia. Datang yang keempat mengalahkan yang ketiga, maka yang ketiga harus mengikuti yang keempat. Kata Imam Malik, kalau demikian pergi kamu, saya sangat yakin dengan apa yang saya pegang selama ini, dan pergilah kamu cari orang yang masih ragu terhadap apa yang dia yakini sebagaimana kamu masih meragukannya. Kata Imam Malik. Jelas ya? Hendaknya diperhatikan hal yang seperti ini.